Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Azwar mewakili kelompok 8 yang beranggotakan Fariza Nur Kolbi, Mahdina, Rahma Azhara, dan Siriyati, dan juga saya Rahmat Rizky Azwar. Ingin menjelaskan sedikit tentang etika dalam konseling. Ada 4 etika yang penting dalam konseling. Yang pertama, professional responsibility. Seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konselor memberikan perhatian penuh pada klien. Yang kedua, konselor menghentikan konseling dengan tepat. Yang ketiga, relasi antar konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menyenangkan yang personal. Kemudian yang kedua, confidentiality. Konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu yang dinamakan privilege communication. Kemudian yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling, yaitu klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Yang keempat, the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling. Hubungan konselor dan klien adalah hubungan yang menyembuhkan. Sekalipun profesional, kita tidak boleh menangkan relasi personal. Misalnya berrelasi sebagai teman. Kita harus mengetahui batasannya. Jika relasi kita sebatas personal, kita hanya menjadi pendengar curahan hati. Relasi antara konselor dan klien tidak boleh terlalu personal yang menjadikan klien over dependent atau terjadi reaksi yang saling memanfaatkan. Tujuan kode etik dalam bimbingan konseling. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi pihak yang menjadi layan profesi dari perbuatan malpraktik, meningkatkan kualitas, menjaga status profesi, dan yang terakhir, menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandang. Kemudian tujuan kode etik profesi konselor, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi, mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia. Kemudian kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan. Kemudian kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Kemudian isu etik adalah masalah yang dikedepankan untuk mengatasi kejadian atau peristiwa mendatang sesuai dengan standar dan perilaku moral. Beberapa isu etik dalam konseling telah dibicarakan pakar konseling. 3 masalah etik yang dikemukakan oleh Gerald Corey, yaitu tanggung jawab terapis, kerahasiaan, pengaruh kepribadian, dan kebutuhan terapis. Kemudian Corey menuliskan 3 masalah etik lainnya: kompetensi terapis, hubungan terapis, nilai-nilai dan filsafat hidup terapis. Terima kasih.